setelah bahas dari yang internasional dan interlokal, kita sekarang akan pindah ke yang lokal-lokalan, yaitu soal tim nasional Indonesia U23 yang sedang berlaga dan kemarin memenangkan pertandingan lawan Australia U23 dengan tipis saja 1-0. Ini ternyata kita terlalu di awal-awal mungkin merasa terlalu inferior lawannya Australia di grup ini, tapi Australia yang sekarang apalagi yang junior ternyata nggak menakutkan itu kan, kayak eranya dulu mungkin Mark Viduka, Harry Kewell, bahkan kemarin seniornya aja mungkin biasa aja walaupun secara hasil sadis ya, secara hasil cukup dibantai, cuman kalau dari permainannya biasa aja, apalagi U23 nya kemarin ya Jal. Jadi gue ngeliat kemarin timnas kita responnya cukup bagus kalau gue bilang ketika berhadapan lawan Australia. Beruntung kita dapat gol di penghujung babak pertama juga dari Komang. Dan menurut gue penampilan kita kemarin yaitu menunjukkan kedewasaan lagi yang udah kita lihat dalam beberapa 6 bulan terakhir lah bersama Sinteyong kalau gue bilang, karena ini kemenangan yang udah jadi template kita bersama Sinteyong gitu. Gue sekarang bisa ngerasa pede ketika kita udah unggul 1-0, kita bisa mempertahankan keunggulan sampai menit 90 sampai pertandingan selesai, kita bisa ngelakuin itu. Itu sesuatu yang nggak pernah gue pikirkan bisa terjadi ke timnas Indonesia. Kita bisa mempertahankan keunggulan kayak begini. Terutama lawan tim yang di atas kita gitu. Iya, untuk level yang di atas kita itu ya itu berat banget sebenarnya. Tapi belakangan ini jadi template kita, bisa kita ngelakuin ini. Vietnam kita berkali-kali kita ngelakuin itu ke Vietnam, 3 pertandingan beruntun kita menangnya kayak gitu. Dan untuk pertandingan kali ini gue ngeliat ini lagi-lagi ini pemain rata-rata mayoritas bahkan mainnya di Liga 1 bahkan ya untuk pertandingan kemarin lawan Australia. 7 pemain dari Liga 1 tapi bisa ngasih standar kayak begini, menurut gue udah cukup puas lah. Dan lagi-lagi seperti hari Rabu kemarin gue ditanya sama Aldi, apa sih yang harus dilakuin sama timnas kita berhadapan sama Australia yang cenderung lebih diunggulkan. Gue bilang ya kita no need to panik, kita nggak perlu ngelakuin perubahan apapun, kita cukup lakuin apa yang biasa kita lakuin ketika kita bisa menang lawan Vietnam itu. Dan terbukti kita tetap bisa ngelakuin, kita nggak perlu ada perubahan yang radikal sekalipun, dan kita emang nyata mampu untuk bisa nggak terlalu berada di bawah tekanan banget dan kita bisa menang. Dan gue satu poin penting lagi yang bisa gue sampaikan adalah soal man management dari Sinteyong. Banyak pelatih mungkin kalau ngeliat performance dari Komang di pertandingan pertama, di pertandingan kedua mungkin diganti. Itu mungkin bakal realistis untuk dilakuin. Tapi dia memilih untuk melindungi Komang dan akhirnya Komang menghasilkan reward sebuah gol. Menurut gue itu berkat Sinteyong juga, yang man managementnya luar biasa banget belakangan ini. Nah kalau tadi soal Komang yang di lini belakang dan juga Hernando yang tampil fantastis, bagaimana penampilan dari Kelly Stroyer yang kemarin memberikan opsi baru lah untuk memberikan alternatif baru di lini depan buat Indonesia, Mas Arya? Oke, terutama dalam transisi ya. Maksudnya akselerasi dia tepat ya untuk bisa bikin sulit lini pertahanan dari Australia. Australia sebetulnya main juga nggak jelek menurut gue ya. Patternnya cukup jelas, serangannya datang dari mana. Tapi klinikalnya mereka kurang banget. Maksudnya mereka menyulitkan kita kok. Dibombardir kita dia. Dibombardir bisa dibilang yang striker mereka tuh yang gagal execute penalti digantiin, lah bentuknya mirip juga kayak gitu, sama juga jangkung, tinggi juga, maksudnya dari gaya main, dari gaya main mirip juga. Kayak anak gue nih kalau gue ngomong gitu dimarahin mulu. Ya kayak Chelsea lah, mainnya mirip semua gitu. Iya, tadi kalau gue bisa mengadres apa yang bagus ya, gaya tenang kita dalam bertahan. Maksudnya no need to panic, serangan akan datang. Well position pemain-pemainnya di mana untuk bisa melakukan blok, gimana positioningnya Hernando Ari, berapa kali dia juga ditembakin mulu kan, cuman dia bisa ngebaca ke arah bola itu akan datang semana. Ya mungkin baru di level U23 pemain-pemain Australinya terlalu mudah terbaca untuk bisa dia gayanya ngarah ke sini, tembakannya kan ke sini. Banyak yang out of target, bahkan ya melenceng naik, samping, yang kayak gitu-gitu. Arah kiper doang ya. Gue lebih melihat klinikalnya mereka ya yang menjadi kenapa kita terlihat Australia itu nggak bagus gitu. Padahal nggak. Secara main sih di atas kita memang ya. Secara main tetap di atas kita gitu. Mereka tetap bisa menyerang bagus. Defense mereka pun cukup rapi. Mereka juga mungkin sudah melihat kemampuan kita tadi kalau lo nyambung gimana Stroyer, transisi kita luar biasa, makanya defense mereka betul-betul ditahan kan, di garis tengah tuh 4 orang. Kita mau coba transisi pasti kesaring. 2 orang langsung nutup, dipaksa ke arah samping, siapapun itu, Witan pun digeser ke arah samping, Stroyer pun digeser supaya nggak ngasih kesulitan menerobos ke dalam kotak penalti mereka. Jadi kemampuan Stroyer untuk melakukan itu salah satu poin plus, karena dia udah lama nggak masuk dalam tim, tapi ketika dia masuk dia bisa langsung ngejel dengan apa yang dimau oleh Sinteyong. Gimana Fir, lo ada data apa Fir dari pertandingan timnas lawan Australia nih? Ya ini adalah
kekalahan pertama Australia ya di fase grup Piala Asia U23 sejak 2018. Jadi 2022 dan 2020 mereka di fase grup Piala Asia U23 itu mereka nggak pernah kalah. Terakhir kali mereka kalah tuh lawan Vietnam di Piala Asia U23 tahun 2018. Jadi ini adalah tim yang kuat sebenarnya di level umur ini. Walaupun ketika selesai pertandingan, gue kan di WhatsApp juga sama teman gue jurnalis Australia, dia bilang selamat ya, lu menang, lu mainnya keren, dia bilang gitu. Tapi gue juga bilang, iya tapi lu kan kehilangan banyak Cewek pemain nih? ya. Jurnalisnya cewek nggak? Enggak, cowok. Oh, cowok. Banget lu. Sorry. Ya, kalau lu kan selalu cewek. Pernah kerja di Manchester City nggak? Enggak pernah. Dia nggak pernah. Dia aja kalah yang ini. Dan dia emang sebenarnya Australia tuh kehilangan hingga 6 pemain ya, tim utama yang seharusnya main di laga ini, di turnamen ini. Termasuk satu pemain lokal juga, mereka ada Kisru gitu, gue lupa persis namanya. Tapi mereka nggak bisa mainin karena ini di luar agenda FIFA. Jadi banyak klub yang nggak melepas pemain mereka. Tapi itu yang nggak, itulah kalau kita kan ketum langsung perjuangin langsung kayak Nathan untuk main, Justin untuk main, dan itu terbukti. Ketika Nathan main di tengah, kita kan lihat Nathan seorang bek kiri, main 2 kali lawan Vietnam di bek kiri, tapi kemarin main di tengah. Dia cool, compose banget, dan dia ada hampir di semua sisi lapangan. Gue liat dia sedikit kayak apa ya, ketenangan dalam bolanya tuh kayak liat Daley Blind zaman dulu. Jadi ketika dia masih main di lini tengah, dia bisa initiate transition, karena terakhir suatu chance terakhir yang dari Marcel itu kan juga dari bola dari dia ketika dia melakukan tusukan, terus kemudian di pertengahan dia yang juga memberi assist lewat tembakannya itu yang ditembak oleh kena kepalanya Komang. Dan suatu set piece, ini adalah suatu bukti ya ketangguhan kita, karena Hernando dan kawan-kawan menghadapi 21 tembakan kemarin ke gawang. Sementara gol Komang ini adalah satu-satunya shot on target kita dari 90 menit pertandingan, plus 8 menit injury time babak pertama, plus 11 menit injury time babak kedua. Mereka anak-anak tahu cara menderita, cara bertahan dalam tekanan. Terlebih Australia melepas sampai 30 umpan silang di laga ini, tapi Hernando klaim bola atasnya juga luar biasa, bagus banget. Shout out juga buat si Komang ya, karena Komang kan kita tahu dia anggota tim yang main di Piala AFF U23 ini tahun lalu, tapi dia nggak bisa turun sama sekali karena ternyata masih ada sanksi dari AFC buntut dari Kisruh yang di SEA Games 2023. Yang tapi akhirnya orang itu. Yang terakhir, tapi dia tetap jadi anggota tim ini yang lolos ke final Piala AFF U23 tahun lalu, tapi kalah lawan Vietnam. Dan sekarang dia bisa jadi pemain, ya itu tadi bikin orang deg-degan kadang-kadang dengan penampilannya, tapi Shin Taeyong masih percaya sama dia di lini belakang dan membayar kepercayaan itu, dan luar biasa juga. Ya Nathan dan Marcel di lini tengah juga menurut gua jauh lebih bagus sih dari apa yang ditunjukin kemarin. Untuk Hernando nahan penalti si Mohamed Traore itu, Mohamed Traore ini main di divisi kedua Liga Prancis loh. Dia itu striker jago, emang striker jago dia. Iya. Tapi ya itu tadi pemain-pemain yang masuk dari bench itu, Cole bersaudara itu kan salah satunya Garang, itu kan pemain Newcastle yang dia tuh main di Piala Dunia Senior kemarin, yang dia punya satu chance terakhir yang lawan Argentina ketika mereka ketemu di babak 16 besar ya, yang hampir menyamakan kedudukan lawan timnas Argentina di menit-menit akhir laga. Tapi ya luar biasa sih bagi timnas. Nah, dengan sekarang kita melihat ada Justin Hupner juga kemarin sudah bergabung, walaupun nggak muncul di pemanasan, tiba-tiba muncul di babak kedua. Ini dia memang sudah didaftarin lebih dulu sama kita untuk dengan gambling bakal dilepas apa enggak, atau gimana sih Mas? Emang daftarnya kapan sih tutup ini? Udah. Dan dia kan udah dibilang tanggal 17 dia akan bergabung. Oh, jadi memang udah maksimal pasti ya? tanggal 17 gua akan bisa bergabung gitu. Itu kan tinggal pilihan. Lo tetap akan stay pakai dia apa enggak, kan biasa tuh kan satu. Karena dia baru main juga kan sama Karena Reza dia main kan? di Emperor's Cup. Satu hari sebelum kan perubahan itu masih bisa kan. Satu hari sebelum kick off itu masih bisa ada perubahan gitu. Cuman kan ketika melihat dia willing untuk datang tanggal 17 dilepas, ya tetap aja didaftarin. Ya kan pasti dia akan dibutuhkan kan untuk pertandingan terakhir pun, untuk pertandingan. Dan ya mirip-mirip lah ke waktu Zidane cedera kan waktu itu yang di Piala Dunia 2002 tuh. Iya, lawan Denmark di persiapan. Di pertandingan terakhir dia kan dimainin, ya tetap aja kan, maksudnya pemain-pemain yang dirasa bakal punya kontribusi ya tetap dimainkan. Nah, berarti kira-kira walaupun di pertandingan kemarin agak greget juga ya, derdek juga di awal ya. Ya dia kan baru datang ke Doha pagi hari langsung main, sempet
Kaget. kagok Jet lag, juga jet kan lag, ketika jet lag. main sempat kagok juga gitu. Tapi ya nggak tahu juga nanti posisi apakah dia bisa dimainkan lagi di posisi back tengah. Kalau tengah kan nanti mungkin Jenner udah bisa main lagi ya. Jenner pasti main. Karena kan dia kan cuman Satu. akumulasi kan kuningnya kan. Yang masih absen si Sananta. Sananta karena kan Karena langsung straight red card, iya. ya. Jadi ya gue lihat Nah kalau di tengah Kemampuan ganti siapa dia. Mas berarti nanti? Apa pakai 3 center back atau pakai gantiin Komang? kalau Atau di gelandang tengah? Kalau positioning gue sih masih ngelihat dia di posisi 3 back ya. Oke. 3 back ya salah satunya ya pasti si Rizky Ridho yang semakin mateng ya, makin nunjukin kualitas dia sebagai kapten di pertandingan pertama di Piala Asia berapa kali melakukan miss pass tapi kemarin berapa kali dia udah nunjukin oh emang dia layak nih menjadi kapten kita gitu. Salah satu pemain yang gua idolain lah dari pemain yang main di Liga 1 itu. Gila, Mas respect Haryo banget yang udah Rizky Ridho senior nih. ngidolain Iya, pemain Rizky muda. Ridho. Karena dia anak baik-baik dimasukin bajunya. Oh iya. Kayak Oke, siapa? Blokor gitu. Iya, blokor blokor ya, teman apaan? Blokor. Blokor masa. Mas Adifan Juni ada tuh. Mas Adifan Juni. Rizky Ridho, Hubner sama ya bisa Ferrari. di Ferrari. Iya. Ferrari. Komang. Gitu. Lu, Ya si Hubner? Nathan bisa ke tengah karena dia kontribut di tengahnya ternyata ya tadi kayak Sandy Walsh ketika main di tengah kan juga Iya. seperti itu kan. Pemain wingback tapi di tengahnya tuh mereka bisa ngasih kemampuan itu. Iya karena di tengah itu kan pertandingan pertama kita kehilangan kontrol ya, kelihatan Arkan itu masih berusaha ngikutin permainan tapi sedikit loose lah dia. Ya, loose cannon loose malah cannon, malah loose terlalu cannon. iya malah terlalu kemana-mana Oh iya kan. iya. kan. Nah Kadang-kadang kalau Marcel kita bangun tidur mau pipis juga gitu tuh lulus kanan kadang-kadang kencingnya kemana-mana gitu melebar-lebar. kenapa Oh, enggak ya? perumpamannya ke situ Oh, sorry, mulu sorry, sih. sorry, sorry, sorry. Emang nggak dipegangin? Iya, maaf. Kadang-kadang suka males lagi muter-muter mata gitu ya. Ngambil kucek mata megang lagi Iya, kucek iya. mata ya. Harus makan sambal lagi. Iya, kalau di tengah, nah ini dia sekarang jadi ada kemewahan lah kita. Justin bisa main di tengah, bisa main di belakang. Kalau lihat positioning dia kemarin, emang dia mainnya di belakang. Tapi apakah Nathan akan balik ke kiri ya? Terutama Arhan kita lihat kemarin dia udah dibebat. Iya, iya. Hamstring Bisa kanannya juga ya, gila-gilaan, Hubner main tengah, udah Nathan pakai balik ke kiri ya. taping dan lain-lain. Tapi dia berjuang terus, respect dengan. Kan yang penting tangan yang oke. Yang penting Iya, walaupun lemparan. dibebat juga, Yang penting semuanya lemparan. dibebat. Dikit lagi kayak mumi itu, demami zaman dulu. Jalannya gitu. Jalannya gitu. Tetap fightnya kecuali ya kalau dia nggak apa-apa, Nathan bisa ditaruh di kiri, tengah kita punya Hubner dan juga Marcel yang emang dia selalu bilang ya beberapa kali kami di media juga nanya dia itu prefer positionnya di mana. Dia sebenarnya prefer main di number 10. Tapi kalau kita lihat kebutuhan tim ada di mana, dia terpaksa main rada number 8, number 6 dia bisa lebih turun. Tapi Bisa jadi kita Jude lihat ya. Bisa jadi Jude. Jude. Iya, Jude. Nah itu dia makanya gue pengen lihat sebenarnya Nathan jangan di Denzel lagi, cari ke klub yang bisa di mana dia main 90 menit karena dia perlu game time itu. Percuma ada di Denzel tapi kadang main 3 menit, kadang cuma duduk di bench, kadang nggak dibawa tim. Sayang karena kita tahu kualitasnya ada. Kemarin tuh kelihatan banget dengan gocekan satu badan deket dia body fan dia itu pemain Australia kekecoh loh. Iya. Kelihatan dia satu kelas di atas yang lain di level ini karena memang dia levelnya sebenarnya udah full internasional, lagi-lagi kayak Jude. Tapi kan Jude nggak turun lagi ke Piala Eropa U20 gitu ya, beda makanya banget, jauh banget iya, ya. jauh banget. Jadi sebenarnya itu sangat disayangkan, tapi kalau emang kita pertandingan lawan Yordania seharusnya seri aja udah bisa ya karena dilihatnya kan head to head kan. Iya, 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 iya. Kalau Jordania seri, iya sih. Nah, kita tanya Rizal kalau soal Jordania nih, gimana? Wah, Pengalaman Jordania sebagai pakar Jordania nih. Takar Jordania. Pakar Jordania. Pakai P itu untungnya, nggak pakai Z. Kalau pakai Z pakar. Pakar. Ya untuk Jordania sendiri nyata gue sebelum di turnamen mulai Panji lagi gue sange. cukup gue cukup memperhitungkan mereka lah, tapi gue ngeliat penampilan mereka sejauh ini ya nggak meyakinkan banget juga. Iya. Ternyata Yordania mereka 2 pertandingan kesulitan, build up pun mereka kesulitan. Jadi menurut gue timnas kita punya peluang banget. Jangankan seri, untuk menang sendiri pun gue yakin banget karena dari segi kualitas ternyata kita masih di atas mereka. Tapi kalau soal pemilihan line up gue rasa sih nggak perlu ganti yang terlalu signifikan banget ya. Kita tetap lanjutin winning tim kita dan itu udah dibuktiin juga sama Sinteyong. Dan untuk lini depan sendiri Rafa Struijk kan gue juga di hari Rabu bilang Rafa Struijk aja yang dicoba di depan, dan gue waktu itu keluhan gue
gue di hari Rabu ini pemain suka telat untuk nembak gitu. Tapi beberapa match 2 game terakhir justru kelebihan dia yang sekarang Justru ditunjukin kecepatan nembaknya. suka nembak sekarang. Rata. Kalau suka dia ngomong shoot dia gitu, besok main bola kan main football gitu kan ngikut dia ya biasanya. jadinya. Jadi itu menurut gue udah ada perbaikan dari segi itu dan gue ngeliat dia hanya akan berkembang ke depan ya. Mungkin untuk sisi kanan ya kemarin dicoba si Fajar ya untuk di sisi kanan Fajar itu gue nggak terlalu yang familiar banget sama pemain kanan karena kan biasanya kita selalu ngeliat template ya Asnawi, Sunny Walsh, abis itu ya paling ganti lagi si yang Patinama gitu juga ya, Patinama di Ya kiri pilihannya segala antara macem. dia sama Rio Fahmi kan. Mario Fahmi juga, besok tapi Kemarin udah paham. tapi ternyata kemarin tampil pun juga cukup oke ternyata ketika Fatur dicoba. Jadi gue ngeliat nggak ada perubahan signifikan yang perlu kita ubah ketika lawan Jordania. Tim yang kemarin pun gue rasa cukup loh untuk lawan Jordania dan bisa menghasilkan 3 poin penting. Dan untuk kelanjutannya ya itu baru pertandingan yang berbeda lagi. Tapi gue untuk lolos dari grup ini gue udah yakin Optimis banget ya. kita bisa lolos. Apa yang bisa dikhawatirkan dari Jordania besok Mas? Atau hari Minggu? Dari apakah fisikalnya atau apanya dari game Jordania Fisikal, bisa pengototan. fisikal ya? Ya tim-tim sana kan Karena dia lebih tinggi-tinggi ya. I- badannya tinggi-tinggi. Secara maksudnya kan dari tulangnya juga Terus gede-gede mereka. bangun kan? tidur gitu gak? Enggak, rambutnya. Kemana-mana nggak? Iya, awer-awer juga. Bulunya. Gimana? Secara Iya, Jordania? tim-tim sana ya solid as a unit. One on one take ons-nya juga bagus-bagus. Iya. Duelnya selalu berani dan sandiwaranya juga jago gitu. Sandiwara. Jangan Sebenarnya Jordania ini kan baru kena mental juga kan. Kemarin kan mereka kena VAR decision juga tuh lawan Iya, lawan Qatar. Qatar Kan tadi hampir kan. satu-satu. gol kan. mereka kan juga VAR juga kan? Iya, Iya, VAR iya. juga sama tapi Jadi VAR-nya Secara peringkat Jordania VAR-nya sama Qatar aktif jaga. sama Qatar gimana sih? Qatar. Oh, tapi beda ya, kalau 2-3 enggak ada peringkat ya? Ada. Kalau Ya, yang kalau Qatar lah Oh iya, jauh. kalau tim seniornya beda sih. Ya 2 kali juara Piala Asia. Iya. Ya tapi Jordan tetap bagus, maksudnya kemampuan untuk bisa menyulitkan kita pasti ada. Ya cuman ya itu jangan sampai kebobolan cepat dengan cara yang konyol. Jangan konyol lah kesalahan-kesalahan yang Dengan- individual iya, kena apa VAR error penalti gitu ya. lagi. Iya, Kena lagi hat trick Ya, sih. maksudnya kan risiko yang lo ambil kan pasti akan berbuah something gitu kan. Itu kan yang diambil kan risky semua kan. Iya. Kalau yang Jenner ya mungkin dia di udara ya susah kan untuk menghentikan Iya, kan. iya. Tinggal stepnya apa. Cuman kan by the time kaki lo dalam posisi ngangkat ya otomatis menjadi sebuah kartu kuning ya. Walaupun tebel-tebel gitu. Iya. Ya sama juga Rizky Ridho ada gerakan tangan walaupun ya dia di bawah atau enggak gitu kan tetap itu risk yang lo ambil kan di posisi bahaya. Nah, yang kayak gitu-gitu kan berpotensi untuk bisa merugikan kita gitu ya. Jangan sampai yang kayak gitu muncul di awal lalu penuh sandiwara. Tetap aja tim-tim dari Jazirah Arab tuh banyak banget yang bisa manfaatin ngulur-ngulur waktu tuh. Dan itu juga yang dilakuin di leg pertama, di pertandingan pertama si Qatar ngelakuin itu kan. Ketika gue ngerasa timnas kita tuh kuat untuk megang bola gitu. Kita megang bolanya kuat, tapi ketika transisi dari Qatar, ketika mereka kena kontak, mereka pasti jatuhin diri, guling-guling, dan itu ngerusak ritme kita. Itu terjadi di laga lawan Qatar. Dan gue ingin respon kita untuk melawan seandainya Yordania main begitu juga, kita jangan sampai kepancing, jangan sampai ngikut, nggak perlu bikin foul yang nggak berarti. Kalau bisa no foul, jangan terlalu kontak banget. Dan menurut gue kita punya kemampuan untuk bisa ngerebut bola, kita bisa menangin bola di sepertiga di atas tuh kita juga sanggup untuk ngelakuin itu. Jadi antisipasi jangan sampai ke bawah kayak permainan lawan Qatar lagi kalau gue bilang. Gimana Fir? Prediksi lawan Jordania Fir? Apa ini akan menjadi hasil seri aja atau menurut lo menang meyakinkan lawan Jordania? Ya sebenarnya kalau catatan gue ya dari pertandingan pertama itu kita harus lebih ditingkatkan emang adalah decision making dalam transisi. Kita lihat berapa kali salah pengertian gitu. Betul. Kayak Wita Bisa sama siapa tuh yang salah ngoper 4-2 jadi 4-5 begitu mengedepankan Iya. 4 lawan 2 Begitu gitu counter kan. jadi Benar. begitu, kelamaan Ah, juga. Iya, kelamaan. Dan ketika menyerang juga kadang beberapa pemain masih ngandalin terlalu banyak selalu kecepatan individu. Jadi tiba-tiba Mau ngelewatin. lewat-lewatin tiba-tiba 1 versus 5 mereka nabrak tembok pemain lawan. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Tapi ya optimisme ada. Hernando juga lagi kuat nih, 3 clean sheet dari 4 pertandingan terakhirnya bersama timnas U23. Lini belakang kita lagi solid. Yordania itu tadi kekuatan fisik Solid, biasanya dari nggak ya? umpan Lewat serang. masa Udah lewat pemilu. ya. Solid. Udah lewat. Udah lewat masa pemilu. Udah ada masalah. Ya itu sih yang gue pengen lihat. Yang penting itu tadi no mistakes lagi dan no mistakes yang bisa dilihat oleh VAR karena pemain kita kan belum terbiasa nih adanya VAR. Iya. Jadi hal-hal yang biasanya lepas di Liga 1 di kompetisi domestik ternyata Aman ketahuan biasanya. sekarang. Ketahuan sekarang. Kagok ya itu. Kayak kalau lagi nahan penalti tangan ke belakang Tapi berarti lah. kalian
dari statement kalian menilai sejauh ini wasit bekerja cukup aman aja, nggak memang Ya mencurigakan. kecuali wasit yang pertama Yang lah. pertama ya. Mengkhawatirkan Itu kalau yang mengkhawatirkan kalau yang itu. Ya, prediksi skor deh kalau gitu deh, biar seru. Skor lah. Gue nggak akan heran kalau 1-0 lagi sih. 1-0 lagi, tipis-tipis aja karena kita Tipis lagi. ngegolin emang susah dan gue jarang lihat tim apalagi yang U23 tuh ngegolin lewat Iya. open play, biasanya dari Set piece. bola-bola mati, bola-bola kesalahan, mantul-mantul scrimmage, gol gitu. Kalau Mas Arya Tapi ini pasti head to head nggak sih? Soalnya kalau gue baca di sini Gede ya? selisih gol. waduh. Opsi Hah? pertama bukan gede. Itu tuh sisi gol ini? Kalau gue baca di ini sih 1A 1B goal difference dulu deh kalau usah 1A ininya. Gede. Opsi yang diperhitungkannya. Selisih gol. Nah, kita Bukan gol head to head ya? Goal difference satu. baru goal forward ya, gol kita golin sebanyak apa Iya. itu yang diperhitungkan. Nah kalau gitu kan berarti kan Ya harus menang kita. Australia bisa aja Qatarnya ngalah kan Iya. dalam tanda kutip ya. Udah lolos Qatarnya. Mereka bisa ngalah, they win by 2 ya bahaya juga buat kita kalau kita Iya, iya. cukup imbang. Makanya apapun yang itu Harus terjadi menang. harus menang. Terus Bukan menang. sih head to head. Mana tuh? Lu apa? Itu di mana? Source-nya mana nih? Anda adu source nih, jurnalis adu source nih kakak Ade. Gede. Inilah. Ya itulah sambil mikir tentang GD, kita akan lihat nanti yang jelas kemenangan adalah harga mati karena target kita adalah 8 besar ya, 4 besar ya, 4 besar dari STI yang ditargetkan untuk di Piala U23 ini dan semoga kita akan bisa meraih hasil terbaik di hari Minggu dan lolos ke fase selanjutnya. Dan jangan lupa kalau kalian mau punya jersey keren juga buat DP ini dia, jersey vintage warna hijau hanya harganya 250.000, bukan hanya, harganya 250.000 karena harga itu relatif. Nih periode ordernya mulai tanggal 17 April sampai 3 Mei 2024, jadi kalian bisa punya jersey yang sama kayak dipakai oleh panit-panit DPI dan kita kalau misalkan main bola bisa pakai jersey yang sama. Oke, kontak personnya ada di sana. Dan ini juga ada PB Ina Kids, turnamen bulu tangkis usia dini. Kalau kalian punya putra putri atau keponakan atau tetangga bocah-bocah lucu yang punya jago badminton atau punya potensi yang bisa disalurkan di sini, bisa tanggal 3 sampai 5 Mei 2024. Jangan ade-adean di sana, ntar malah ade-adeannya nuntut yang lain. Oke, terima kasih juga buat Awe dan Sarimande. Sampai ketemu di hari Senin besok dengan orang yang berbeda pasti ya. Sampai jumpa dan happy weekend semuanya. Bye bye. Woi.